Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pipit Anggraini dari program studi akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Madiun. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai metode penyusutan ganda dan bunga tunggal yang disusun oleh Pipit Anggraini, Sisilia Yunita Krisdianti, Sofia Esti Damarniarti, dan Firman Bayu. Metode saldo menurun ganda adalah metode penyusutan yang memberikan beban penyusutan secara periodik berdasarkan nilai buku aset tetap yang semakin menurun terhadap perkiraan umurnya. Faktor yang mendorong digunakannya double declining method adalah antisipasi kontribusi yang besar dalam periode-periode awal, sementara kontribusi yang akan direalisasikan dalam periode berikutnya tidak begitu pasti. Kemungkinan adanya ketidaktepatan dan keusangan yang dapat mengakibatkan penghentian penggunaan yang terlalu cepat atas aktiva yang bersangkutan. Penentuan tarif penyusutan dengan metode saldo menurun ganda adalah tarif metode garis lurus yang besarnya selalu tetap dikalikan 2. Sedangkan untuk depresiasinya, nilai buku awal tahun kali depresiasi. Untuk kelebihan metode DDD yaitu lebih hemat dari segi biaya apabila dibandingkan dengan metode penyusutan garis lurus. Sedangkan kekurangannya lebih rumit dan sulit diaplikasikan dalam akuntansi karena banyaknya variabel perhitungan yang harus dilibatkan. Contoh soal, 1 Januari dibeli sebuah mesin harga 10 juta, ditaksir dapat dipakai 5 tahun. Dengan demikian, persen garis lurus 100 dibagi 5 sama dengan 20%. Dengan menggunakan metode double declining, persennya dikali 2, sehingga 2 kali 20% sama dengan 40%. Untuk cara penghitungannya sebagai berikut. Yang pertama, kita masuk ke beban penyusutan. Untuk menghitung beban penyusutan, kita kalikan harga penyusutan. 10 juta kali tarif persen yaitu 40%. Hasilnya 4 juta. Akumulasi penyusutan tinggal kita ambil dari beban penyusutan, yaitu 4 juta. Untuk nilai akhir, tinggal kita kurangi sesuai dengan rumus, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, yaitu 10 juta dikurangi 4 juta, maka hasilnya sama dengan 6 juta. Lanjut ke tahun kedua. Cara penghitungannya, kita lihat nilai akhir atau nilai buku. Sisa nilai akhir 6 juta otomatis akan masuk ke persediaan untuk tahun berikutnya. Jadi 6 juta dibawa ke tahun kedua. Untuk beban penyusutan tahun kedua yaitu 6 juta dikali 40% sama dengan 7.400. Untuk akumulasi penyusutan, kita tinggal tambahkan 4 juta ditambah 2.400 sama dengan 6.400. Maka untuk nilai buku, 10 juta dikurangi 6.400 sama dengan 3.600. Untuk menghitung tahun ketiga sampai kelima, caranya sama. Lalu, bagaimana cara kita menentukan bahwa tabel yang kita buat sesuai dengan metode penyusutan? Maka kita tinggal menambahkan jumlah nilai akhir dengan akumulasi penyusutan, yaitu 777.600 ditambah 9.222.400. Maka hasilnya 10 juta. Hasil tersebut sesuai dengan taksiran pada soal, yaitu 10 juta. Sedangkan untuk nilai akhir atau nilai bukunya adalah 700.077.600. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Pak Danu membeli aset untuk kantornya seharga 1.750.000 dan memiliki masa manfaat selama 10 tahun. Nilai sisa pada akhir 10 tahun akan menjadi 10.000
dengan menggunakan metode menurut biaya. Hitunglah depresiasinya pada akhir tahun pertama. Penyelesaiannya, tarif pertama 10% dibagi taksiran umur manfaat kalikan 2. 10% dibagi 10 tahun dikali 2 sama dengan 10 kali 2 sama dengan 20% per tahun. Depresiasi sama dengan nilai buku awal kali tarif depresiasi, yaitu 1.750.000 dikali 0,2 sama dengan 350.000 atau depresiasi untuk tahun. Bunga tunggal dalam PV atau present value, EV atau future value, I dan N. PV atau present value adalah sebagian nilai sekarang dari suatu nilai yang akan diterima atau harus dibayar di masa yang akan datang. Rumusnya, PV sama dengan EV dibagi dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Keterangannya, PV adalah nilai saat ini, EV adalah nilai future value, I adalah bunga, dan N adalah jangka waktu atau periode. Contoh soal, PT Jaya Giri harus membayar pokok pinjaman sebesar 10 juta rupiah pada 5 tahun mendatang. Berapa nilai sekarang atau present value pembayaran pokok pinjaman tersebut jika diasumsikan opportunity cost atau tingkat keuntungan pada investasi perusahaan adalah sebesar 10% dan suku bunga ini tetap selama 5 tahun mendatang? Penyelesaiannya, kita gunakan rumus PV sama dengan EV dibagi 1 ditambah R pangkat 5. 10 juta sama dengan 10 juta rupiah dibagi 1 ditambah 0,1 sama dengan 6.209.200 rupiah. EV atau future value adalah nilai di masa mendatang dari uang yang ada sekarang. Rumusnya, EV sama dengan PV dalam kurung 1 ditambah R pangkat N. Keterangannya, EV sama dengan future value periode ke N. PV sama dengan present value, R sama dengan suku bunga, dan N sama dengan periode atau jangka waktu. Contoh soal, Andi menginvestasikan uang sebesar 1 juta rupiah dalam usaha warung jagung dan roti bakar yang menghasilkan tingkat keuntungan sebesar 20% per tahun dari uang yang diinvestasikan tersebut. Tingkat keuntungan ini tetap selama 3 tahun dan Andi tidak menanamkan kembali keuntungan yang diperolehnya tiap tahun tersebut ke dalam usahanya ini. Berapa besar uang Andi 3 tahun mendatang? Penyelesaiannya, kita gunakan rumus EV sama dengan PV dalam kurung 1 ditambah R pangkat N. EV sama dengan 1 juta rupiah dalam kurung 1 ditambah 0,2 pangkat 3 sama dengan 1.728.000 rupiah. Jadi uang Andi selama 3 tahun mendatang yaitu sebesar 1.728.000 rupiah. I atau interest adalah bunga yang dihitung berdasarkan nilai pokok yang sama dan tingkat bunga dalam persen yang sama setiap waktu. Rumusnya, I sama dengan P kali N kali I. Keterangannya, I sama dengan besarnya keseluruhan bunga, P sama dengan besarnya pokok uang, N sama dengan jumlah periode, dan I sama dengan tingkat bunga. Contoh soal, perusahaan memutuskan meminjam uang ke bank untuk membiayai pembangunan gudang baru sebesar Rp500.000 dengan tingkat bunga 12% per tahun dalam jangka waktu 2 tahun dan diangsur 2 kali. Berapa besarnya bunga yang harus dibayar dan berapa total uang yang harus dibayarkan kepada bank jika menggunakan perhitungan bunga tunggal? Penyelesaiannya, kita gunakan rumus I atau interest sama dengan P kali N kali I sama dengan Rp500.000 dikali 2 kali 12% sama dengan Rp120.000. Jadi, bunga yang harus dibayarkan selama 2 tahun sebesar Rp120.000. Jika yang ditanyakan N atau jumlah periode, kita menggunakan rumus I sama dengan P kali N kali I. Rp120.000 sama dengan Rp500.000 dikali N kali 12%. Rp120.000 sama dengan Rp500.000 N kali 12 per 100.
Rp120.000 dikurangi 5 sama dengan 5.000 N kali 12. Rp120.000 sama dengan Rp60.000 N. Rp60.000 N sama dengan Rp120.000. N sama dengan 2. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.